Di sisi lain dunia, seorang pria bernama Soekarno sedang mencoba membangun mimpi. Indonesia yang baru seumur jagung ingin menjadi jembatan perdamaian lewat Konferensi Asia Afrika 1955. Namun, diplomasi seringkali bukan soal keadilan, melainkan soal ego. Momen krusial terjadi pada 16 Mei 1956. Dengan motivasi yang tulus, Soekarno mendarat di Amerika Serikat, juga membawa harapan besar. Namun, sayang sekali, sebuah penghinaan terjadi di Washington. Di depan Oval Office, sang pemimpin besar revolusi itu dibiarkan menunggu hingga lebih dari 1 jam. Eisenhower, sang jenderal pemenang perang, seolah menganggap Soekarno hanyalah pemimpin negara kecil yang tidak relevan bagi kepentingan Amerika Serikat pada saat itu. Bagi Soekarno, ini bukan sekedar urusan pribadi. Ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia, negara yang baru saja memenangkan revolusinya dengan tumpah darah dan bukan pemberian kekuatan besar. I hate imperialism. I detest colonialism. Sejak detik itu, sikap Soekarno seolah berubah. Ia yang awalnya mencoba netral atau setidaknya non-blok, mulai melihat negara barat sebagai kekuatan arogan yang harus dilawan. Perubahan ini semakin menjadi-jadi ketika barat mendukung pemberontakan yang mengganyang kedaulatan pemerintah di Jakarta, pemberontakan PRRI Permesta, dan juga mempersulit langkah Indonesia merebut irian barat. Soekarno mulai beralih ke sisi gelap, tentunya sisi gelap di mata barat. Ia berpaling ke Uni Soviet. Hasilnya, Indonesia mendapatkan belanja militer besar-besaran senilai 2,5 miliar dolar. Pesawat pembom strategis Tupolev 16, kapal penjelajah KRI Irian, dan rudal canggih membanjiri Jakarta. Dengan kekuatan ini, Indonesia yang sebelumnya hanyalah negara yang baru lahir dari revolusi bambu runcing berubah menjadi bukan sekedar pemain tetapi juga penguasa di Asia Tenggara. Dan mimpi buruk Amerika itu pun muncul dari kelakuannya sendiri. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Pada tahun 1961, Operasi Trikora diluncurkan. Operasi ini tidak sekedar memberikan kejutan bagi blok barat, namun Amerika yang pada waktu itu mengira negara-negara di Asia Tenggara masih merupakan countries in development atau negara di dalam pembangunan, atau juga disebut negara berkembang, tidak menyangka bahwa negara seperti Indonesia mampu mengadakan operasi militer yang bisa menandingi bahkan mengalahkan mantan penjajahnya, yaitu Belanda. Melalui diplomasi senjata dan tekanan militer di lapangan, Belanda akhirnya dipaksa bertekuk lutut. Indonesia membuktikan satu hal, di dunia yang kejam, hanya kekuatan militer yang didengar. Dan selanjutnya pun, tindakan Indonesia selalu mengacu kepada ini. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 1 tahun berada di bawah pemerintah sementara PBB UNTEA.